Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari setiap aktivitas kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat fardu, kemudian sholat berjamaah. Jadi kalian sudah tahu apa itu sholat berjamaah, kemudian hukum-hukum sholat berjamaah, adab-adab ketika sholat berjamaah. Ya. Kemudian kali ini kita lanjutkan yaitu materinya masih sholat dan adab berpakaian. Sekarang adalah tentang sholat Jumat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu kalian ketahui tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentunya kalian yang pertama mengetahui tata cara bagaimana sholat Jumat, kemudian juga mempraktekannya dengan tertib, kemudian melaksanakan amal-amal kebajikan dan menjauhi perilaku yang buruk. Kemudian menjelaskan tata cara berpakaian yang sesuai dengan aturan Islam. Kemudian memiliki perilaku berpakaian yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Serta memiliki kebiasaan berpakaian yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Pak Rifai jelaskan bahwa sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Diawali dengan 2 kali khutbah dan diikuti dengan sholat berjamaah 2 rakaat dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Yang pertama akan kita bahas tentang hukum sholat Jumat. Apa hukum sholat Jumat? Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Tentunya dengan sesuai ketentuan-ketentuannya. Nah, ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika misalkan kalian menjadi pengusaha sedang melakukan jual beli, maka ketika datang salat Jumat ya harus kita tinggalkan karena hukumnya wajib. Kemudian juga sesuai dengan sabda Nabi yang artinya Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali bagi 4 golongan. Apa saja? Yang pertama adalah hamba sahaya, kemudian perempuan, anak kecil, atau orang sakit. Nah, mereka-mereka inilah yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Baik, selanjutnya kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat ini tidak berlaku bagi yang tadi hamba sahaya, perempuan, anak kecil, orang yang sakit, dan orang yang sedang berpergian atau kita biasa menyebutnya musafir. Nah, ini tidak wajib.
Nah, bagi orang-orang yang dikecualikan sehingga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, mereka wajib melaksanakan sholat zuhur saja. Apa keutamaan hari Jumat? Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baiknya hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Nah, pada hari itu Adam diciptakan. Adam dimasukkan ke dalam surga dan Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Nah, ini adalah keutamaan hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu matahari terbit, pada hari Jumat itu Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke dalam surga, Adam dikeluarkan dari surga, dan kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Bagaimana tata cara beribadah pada hari Jumat atau sholat Jumatnya? Yang pertama adalah pada malam dan siang di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi membaca surat Al-Kahfi dan banyak-banyak membaca salawat ketika di hari Jumat. Kemudian apalagi selanjutnya, datang ke masjid sesegera mungkin sebelum khotib naik mimbar. Nah, orang yang terlambat sampai di masjid hingga khotib sudah naik mimbar, nah dia akan kehilangan keutamaan, ya, keutamaan yang sangat besar dari sholat Jumat. Sayang sekali jika datangnya telat, ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan memperbanyak amal ibadah sampai masuk waktu sholat dan khotib naik mimbar. Ya, jadi ketika masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid dulu. Setelah itu kita beribadah, ya, memperbanyak amal, bisa baca Quran, bisa berzikir, ya, sambil menunggu khotib naik mimbar. Yang selanjutnya, jika telah masuk waktu sholat zuhur, khotib naik ke atas mimbar dan muadzin mengumandangkan azan setelah khotib membaca salam. Selanjutnya, khotib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama dan kedua. Selanjutnya apa lagi? Ketika khutbah berlangsung, semua jamaah diam dan menyimak isi khutbah. Tidak boleh melakukan kegiatan di luar dari kegiatan ibadah Jumat. Ya, kenapa? Karena Jumatnya akan sia-sia. Ya. Apapun yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kegiatan ibadah salat Jumat, maka sia-sia salat Jumat kita. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian apa lagi? Melaksanakan salat Jumat 2 rakaat dengan bacaan imam secara jahar atau nyaring, walaupun siang ketika salat Jumat imam membacanya nyaring. Yang selanjutnya, setelah salat Jumat selesai, baik imam maupun jamaah membaca zikir masing-masing dengan suara yang pelan, ya, atau sir. Nah, sebagaimana zikir yang biasa kita baca setelah salat wajib lainnya. Setelah selesai berzikir, kemudian kita berdoa. Apalagi yang selanjutnya? Selanjutnya adalah setelah selesai zikir dan doa, masing-masing berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, renungan hikmah sholatnya. Jadi sholat ini berpengaruh kepada melahirkan kesucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Nah, orang terbiasa menjaga sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya, ia pasti akan bisa meninggalkan segala jenis keburukan serta memiliki akhlak yang mulia. Sesuai dengan firman Allah, dirikanlah sholat, sungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Atau Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim dicirikan dengan muslim lain, yaitu selamat dari lidah dan tangannya. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, itu adalah hikmah dari salat Jumat. Selanjutnya yaitu adab berpakaian. Apa itu adab berpakaian? Adab berpakaian artinya ketentuan-ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan jenis dan cara berpakaian yang harus diikuti ketika berpakaian. Apa saja yang harus kita ikuti ketika berpakaian atau apa saja adab-adab berpakaian? Yang pertama tentunya menutup aurat. Kalau aurat perempuan itu kan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan perempuan juga harus memakai jilbab untuk menutupi dadanya
dan belajar memakai kaos kaki ketika akan berpergian. Jadi aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki ya, laki-laki auratnya adalah ya dari pusat sampai sampai lutut ya. Namun harus memakai pakaian yang menutup aurat, tapi harus menutup anggota badan untuk budaya kesopanan. Yang kedua yaitu tidak tembus pandang dan ketat. Nah, pakaian yang terlalu tipis ini akan tembus pandang ya, jadi nggak boleh dipakai. Kemudian yang ketat juga sama, nanti akan lekuk-lekuk tubuh kita itu terlihat. Nah, ini adalah aurat, nggak boleh. Jadi kemudian tidak menyerupai pakaian lawan jenis, misalkan laki-laki pakai pakaian perempuan ataupun sebaliknya perempuan memakai pakaian laki-laki. Ya, ini nggak boleh. Selanjutnya yang keempat, tidak menyerupai pakaian khas agama lain ya. Karena kenapa? Karena nanti kalau menyerupai khas pakaian agama lain ya, itu nanti akan kita dianggap melecehkan ya. Karena itu adalah kebesaran agama lain ya, pakaian-pakaian khas mereka. Kemudian apalagi memakai pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dekil. Yang keenam, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jadi ketika memakai pakaian, yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, berdoa ketika mengenakan pakaian. Ya. Jadi ketika mengenakan pakaian, kita terlebih dahulu berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah membuatku mengenakan pakaian ini dan menjadikannya rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku. Ya, ketika memakai pakaian kita membaca doa ini. Baik, Paripai rasa cukup. Jika kalian masih belum mengerti dan paham, silahkan diputar kembali video atau recording ini. Mudah-mudahan kalian setelah memutar kembali kalian paham. Baik, Paripai cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.